Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terutama teman-teman Kota Bekasi, ya kan? Kota Bekasi. Perkenalkan, nama saya Sugeng Anto, ya kan, dari komunitas BOS Indonesia, penggiat Germas Sejahtera, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, penggiat kesadaran masyarakat politik Indonesia, Garuda Politik Indonesia, websitenya garudapolitik.com, ya kan. Saya memberikan edukasi tentang program support menuju Pileg 2024 Kota Bekasi, kolaborasi win-win solution, menang untung, kalah untung. Oke, Bapak Ibu sekalian, menarik nih ya, menang untung, kalah untung. Bapak Ibu sekalian, dalam Pileg, pilihan legislatif tentu ada resiko. Ketika kita ikut pesta demokrasi, ya kan, ikut pileg, maka kita ada resiko menang atau kalah. Sekali lagi ada menang atau kalah, dan kita harus punya mental siap menang siap kalah. Jangan hanya kita siap menang tapi siap nggak kalah, tapi gimana kita kalah pun masih untung. Nah, ini menarik ini, kan. Terus kalian, kita belajar dari filosofi orang Jepang. Orang Jepang tuh kalau mau ketika perang dia punya prinsip berani mati. Nah, berani mati, tapi faktanya musuhnya yang mati. Nah, ini menarik nih. Faktanya musuhnya yang mati. Berani mati bukan berarti dia pasrah, saya mau mati saja, bukan begitu ya. Karena dia berani mati, maka dengan segala upaya, segala kemampuan dia, ya kan, teknik dia semua, gimana dia bisa menang. Nah, inilah mental yang luar biasa ya. Jadi kita menang untung kalah untung, ini sebuah program yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara detailnya nanti cukup menarik, nanti kita diskusikan di tahap berikutnya atau kita saat kopdar. Oke, Bapak sekalian, lanjut. Ketika kita bicara pemerintahan Kota Bekasi, maka kita adalah salah satu, ya kan, ada Kota Bekasi, ada Kabupaten Bekasi. Nah, Kota Bekasi ini berbatasan dengan Jakarta ya. Kemudian sebelah timurnya dengan Kabupaten Bekasi, ya kan, dengan berbatasan dengan Depok juga, berbatasan dengan Bogor juga, ya kan. Oke. Kita bicara Kota Bekasi berarti 12 kecamatan, 56 kelurahan, 1013 RW, 7086 RT dengan jumlah penduduk 3,2 juta. Wah, luar biasa padat juga Kota Bekasi ini ya, data 2019. Oke. Bicara DPRD Kota Bekasi, jumlah kursi 50 kursi dengan dibagi oleh 6 daerah dapil, ya kan? Ini dengan APBD 6,4 triliun. Wah, luar biasa, Kota Bekasi ini cukup luar biasa ya. Oke, lanjut. Nah, dasar hukum pileg. Bapak sekalian, ketika kita bicara pilihan legislatif, tentu dasar hukumnya adalah undang-undang. Nah, kalau kita pileg 2019 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ada 5 poin: sistem pemilu proporsional terbuka, ambang batas presiden, pencalonan presiden 20-25%, ambang batas parlemen 4%, metode konversi suara senlik murni, alokasi kursi per dapil 3 sampai 10 kursi. Oke. Nah, ini menarik. Kenapa kita harus peduli politik? Nah, ini Bapak sekalian, kenapa kita peduli? Nah, ini tokoh nasional Turki, Necmettin Erbakan, adalah seorang insinyur, akademisi, politisi ya, luar biasa. Dia kuliah seangkatan Pak Habibie, ya kan? Nah, dia punya jargon, orang Islam yang tidak peduli dengan politik akan dipimpin oleh politikus yang nggak peduli dengan Islam. Nah, ini menarik. Kenapa dia punya jargon seperti itu? Padahal Turki itu 98% penduduknya Muslim. Persentase Muslimnya lebih besar dibandingkan Indonesia yang 86%. Karena apa? Karena Turki adalah memisahkan antara agama dan kekuasaan yang disebut dengan sekuler, ya kan? Nah, beliau ini adalah kader dari Ali Adnan Menderes, yang berikutnya setelah beliau adalah Recep Tayyip Erdogan. Oke, makanya kalau saya banyak kali ketemu di lapangan, kadang-kadang ketemu Pak Ustadz, aduh Pak, jangan bicara politik itu kejam, politik kotor. Nah, saya kira belum paham aja. Kita perlu edukasi memang juga ya. Kadang saya ambil edukasi sambil guyonan, Pak Ustadz, Islam itu jangankan bicara politik, jangankan bicara pemerintahan, jangankan bicara perdagangan, bisnis, hubungan antar manusia, ya kan. Kencing aja itu ada adabnya, kencing aja itu ada aturannya. Jadi kita nggak sembarangan. Artinya apa? Kita harus, kalau ngaku kita sebagai seorang muslim tentu harus kafah. Jadi kita tidak boleh sepotong-potong. Oke, jadi sekalian. Jadi kita harus mulai peduli dengan politik, ya kan. Nah, tapi sekalian, ketika kita bicara legislatif, ya kan, legislatif adalah lembaga kekuasaan. Sekali, legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial. Ya,
bagian dari trias politika. Indonesia menganut trias politika. Trias politika itu artinya apa? Kekuasaan dibagi 3. Ya kan, dibagi 3 kekuasaan ya. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, kalau kita bicara legislatif di Indonesia berarti bicara MPR, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Dengan fungsi legislatif membuat regulasi undang-undang atau perda, penganggaran budgeting, fungsi kontrol dan pengawasan. Nah, ini menarik. Makanya saya ada guyonan ke Pak Ustadz boleh nggak itu marbot itu di masjid itu dibayar oleh negara? Ya boleh aja ketika ada regulasinya ya, ketika yang duduk dewan itu ketok palu. Ya kan, tapi kalau yang duduknya nggak peduli sama masyarakat konstituennya ya nggak akan terjadi. Makanya kita harus mulai ikut peduli terhadap politik. Oke, lanjut. Nah, ini hal-hal penting di dalam pileg Bapak sekalian. Nah, ini menarik, ada 8 hal penting. Yang pertama, undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahun. Untuk itu makanya kita harus memahaminya karena itu menentukan strategi di lapangan ketika kita mau ikut kontestan di dalam pileg ya. Nah, ini menarik. Pileg banyak kursi, banyak caleg. Nah, ini berbeda dengan pilkada, 1 kursi, banyak calon. Kalau pileg banyak kursi, banyak calon. Nah, ya kan? Ini menarik. Nah, kalau di dalam 1 dapil itu ada 10 kursi, nah, artinya, nah ini menarik di dalam pileg ini. 90% orang tidak suka dengan partai kita atau kitanya, ya kan? Kita masih punya kursi. Nah, di dalam pileg, kalau dalam 1 dapil itu ada 10 kursi, artinya kita tidak harus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Nah, tetap dapat kursi. Nah, inilah dalam pileg, ya. Nah, ketiga, 90% lebih kursi legislatif adalah kursi jamaah. Ini penting. Jadi jika 1 kursi harganya 20.000, ya kan? Jarang sekali individu mencoblos 20.000. Ya, rata-rata 10.000 kurang lebihnya, ya kan? Kurang bisa di atas 10.000. Jadi artinya apa? Sisa suara untuk duduk itu adalah suara partai dan suara caleg lain. Makanya kita adalah suara kursi jamaah. Makanya untuk itu poin keempat, ada caleg terpilih dan tidak terpilih. Makanya harus kesepakatan. Jadi teman-teman yang duduk di dewan harus peduli sama teman-teman yang lain, ya kan? Karena suara dia duduk itu ada dukungan dari teman-teman caleg lain dan suara partai, ya kan? Oke, pileg berdasarkan daerah dapil ya, dengan jumlah alokasi jumlah penduduk tentunya patokannya. Nah, pasca reformasi pileg menganut sistem terbuka. Nah, ini menarik. Undang-Undang Dasar 45 diamandemen sudah 4 kali, 99, 2000, 2001, 2002. Salah satunya adalah sistem pilihan legislatif sistem terbuka. Nah, ini menarik ya. Pileg 1 orang 1 suara, one man one vote. Nah, ini menarik. Jadi suara Pak Presiden, suara Pak tukang becak sama, suara petani sama bosnya petani sama, ya kan? Semuanya. Nah, pileg pasca reformasi banyak muncul caleg baru ya, ini kesadaran ini luar biasa. Jadi ini hal-hal penting dalam pileg. Lanjut. Nah, hasil pileg 2019 Kota Bekasi. Nah, ini ada 8 partai yang mendudukkan kursi di legislatif ya, di DPRD Kota Bekasi. PDIP 12, PKS 12, Golkar 8, Gerindra 6, Partai Demokrat 5, PAN 4, P3 2, PKB 1, total 50 kursi, ya kan? Nah, ini. Nah, catatan penting dalam pileg Kota Bekasi yaitu pertama adalah Partai PKS, kursi PKS dan PDIP sama banyak, ya kan? PKS naik 7 menjadi 12 kursi, nah, ya kan? Nah, ini tadi, ya kan? Nah, jadi PKS naik dari 7 kursi menjadi 12 kursi. Nah, menarik kedua adalah 5% anggota legislatif wajah baru. Nah, ini menarik. 50% artinya petahana tidak begitu mudah untuk mempertahankan kursinya kan. 50%, 58%. Nah, jadi ini menarik. Jadi dinamis ya di dalam pileg nih. Jadi teman-teman yang baru newcomer atau orang-orang yang dulu pernah gagal masuk jangan khawatir karena sistem sangat terbuka, ya kan? Buktinya kan. Kemudian harga 1 kursi adalah 24.000. Pengertian harga 1 kursi adalah apa? DPT dikalikan jumlah kehadiran, contoh 72%, dibagi jumlah kursi, makanya harganya 24.000. Nah, perolehan suara individu tertinggi duduk di kursi legislatif adalah 18.241. Jadi 18.000 menuju 24.000 tentu belum enggak. Kan udah saya katakan tadi kan, tidak mencapai total 1 kursi kan milih mencolok pribadinya. Artinya sisa suara menuju ini adalah suara teman-temannya dan suara partai. Apalagi yang 3.125 dapat kursi, berarti suaranya 20.000 suaranya adalah suara caleg lain dan suara partai. Makanya harus peduli, makanya harus musyawarah mufakat. Yang nggak duduk ya harus ada sebuah komitmen win-win lah ya. Karena ingat, duduk legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial ya. Nah,
ini ingat, lembaga kekuasaan. Nah, Hanura 0 kursi dari 4 kursi luar biasa ini, dinamis banget ya. Hanura dari 0 kursi dari 2004 kursi. Menarik. Jadi di legislatif di Kota Bekasi menarik. Nah, partai baru tidak dapat kursi. Nah, oke. Oke, Bapak sekalian, ini menarik. Jadi inilah catatan Kota Bekasi 2019. Nah, untuk menuju 2024, tentu kalau undang-undangnya masih digodok ya. Mungkin salah satu yang saya dapat informasi, pilihan legislatif nanti akan dipilih dipisah dengan pilpres ya, karena pengalaman 2019 kemarin kan agak kacau juga ya, karena makanya harus dipisah ya kan. Nah, ini menarik, masih digodok ya. Oke. Nah, beberapa poin penting dalam Pileg 2024 kurang lebihnya: sistem pemilu masih sistem proporsional terbuka, jumlah kursi 50 kursi, daerah pemilihan 6 dapil, sistem pemilihan one man one vote, banyak caleg ikut berpartisipasi. Ini pastilah karena kesadaran politik udah mulai. Kota Bekasi lah heterogen. Nah, ini menarik. Heterogen berarti dia adalah banyak sekali orang-orang pendatang, orang-orang multi ya. Status ekonomi semua kelas ada, dominan kelas menengah. Nah, persaingan semakin ketat, strategi 3M lebih awal. Nah, kita nanti banyak ngomong strategi 3M. Di dalam politik Bapak Ibu masih kenal namanya 3M. M pertama lah mapping. Mapping itu begitu penting, ya kan? Ada beberapa hal mapping, ada 5 sampai 9 mapping ya. Termasuk mapping suara, mapping lokasi dan sebagainya. Jadi ini penting, ya kan? M kedua adalah monitoring atau maintenance, ini yang paling banyak energi waktunya ya. Dan M ketiga adalah mobilizing, jadi memobilisasi gimana yang dimonitor akan terkonversi jadi suara nantinya ya. Jadi 3M menarik ya, 3M di dalam ininya. Oke, Bapak sekalian, kalau kita bicara pileg ya kan, kita kalau bicara pileg tentu targetnya suara, bukan masa. Kalau masa kita kumpulkan di lapangan, datangkan nyanyi dangdut, semua bisa ngomong. Tapi kalau belum tentu, tapi suara. Kalau suara berarti siapa pemilih kita, kemudian kita harus kita pahami. Nah, untuk meningkatkan suara yang luar biasa, hukum yang dipakai adalah hukum memberi menerima. Jadi ini hukum malam ya, hukum memberi dan menerima. Jadi jangan berharap menerima kalau belum pernah memberi. Nah, jadi inilah kalau kita untuk bicara suara. Nah, sebelum dipilih Bapak sekalian, tentu kita ada tahapannya. Ada tahapan dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, baru dipilih. Jadi tidak tiba-tiba orang tuh langsung dipilih, tidak, ada tahapannya. Jadi ketika kita banyak spanduk, banyak brosur di mana-mana, itu cuma dikenal. Ketika kompetitor kita udah masuk tahap 2-3, kalau kita dikenal juga nggak akan dipilih. Tetapi kalau kompetitornya diam aja, kita dikenal, akan cenderung dipilih. Nah, ini menarik. Kalau bicara 4 tahapan, ini yang paling panjang ceritanya, nanti bisa kita ikuti edukasi berikutnya ya. 4 tahapan untuk dipilih, karena menjadi kunci utama ya. Tapi intinya apa? Sebelum dipilih dasarnya trust, percaya. Jadi kalau belum dipercaya ya kemungkinan kecil kita untuk dipilih. Lanjut. Nah, karakter pemilih ya kan, 35% ini dari 7% karena potensi saudara golongan organisasi syarat ini 35%. Nah, 65% orang memilih kenapa? Karena faktor balas budi. Balas budi itu ada 2, yaitu balas budi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek disebut dengan serangan fajar, jangka pendek adalah terencana dan terukur. Ini cukup panjang ya kan. Serangan fajar nih itu kan gambling ya, belum tentu dengan uang banyak menang ya, kasih 50.000, satunya kasih 100.000 kalah, 100.000 satunya 50.000. Nah, jangka panjang ya, mungkin teman-teman di Bekasi udah paham. Kita belajar dari salah satu tokoh anggota DPR RI dari Dapil Jabar 6 Kota Depok Kota Bekasi, 2009 jadi, 2014 jadi, 2019 jadi ya. Dia tentu dia pakai sistem jangka panjang ya, terencana terukur dari balas budinya jangka panjang. Siapa dia? Salah satu inspirasi kita ya, betul, Bapak Sukur Nababan ya. 3 kali berturut-turut menjadi legislatif ya. Oke, menarik. Nah, estimasi sekalian, ini estimasi operasional, jadi bukan operasional uang dibagi-bagi, tidak, kurang lebih, karena kalau kita di lapangan juga pakai duit juga ya. Ya kan, untuk DPRD Kabupaten 300 juta, DPRD Provinsi 1,5 M, ini 4 miliar. Jadi kurang lebih seperti ini. Tapi ini nanti yang kita pakai sistem program menang untung kalah untung bukan ini ya kan. Tentu kita dengan sistem yang sangat luar biasa, dengan kekuatan ilmu, kekuatan komunitas ya kan, tentu dengan low cost nanti kan. Nah, ini sebagai patokan saja. Nah, budget pemenangan pileg. Jadi untuk pemenangan pileg itu alokasinya seperti ini Pak tulisannya. 50% terbesar adalah karena sosialisasi, spanduk, kartu, pertemuan, operasional tim sukses 50%. Berikutnya adalah 20% adalah doktrinasi dan pengujian suara. Kenapa? Ketika kita dikenal, diterima di masyarakat, tapi kita nggak dikunci suara, maka suara bisa hilang. Makanya tahapan ini penting, ya kan? Yang terutama yang doktrin dan pengujian suara. Oke, lanjut. Nah, budget terbesar pemenangan pileg adalah operasional. Nah, ini jadi operasional
tim penggerak suara. Nah, solusinya gimana? Nah, ini solusinya. Politik dan bisnis adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, ya kan? Makanya kita ada program menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah buntung, ya kan? Ingat, politik dan bisnis seperti mata uang ya, tidak bisa dipisahkan. Ya kan, ada gambar, ada angka ya. Jadi ini menarik. Nah, manajemen risiko. Nah, apabila kita bekerja dengan memperhitungkan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, risiko di dalam pileg tadi kalah, sekali lagi kita punya program menang untung kalah untung, ini dasarnya tadi risiko. Ya kan? Nah, di dunia ini ada sebuah bisnis yang cukup besar, bisnis yang lahir karena adanya risiko. Jadi bisnis ini adanya risiko, bisnis ini cukup besar. Sampai ada klub bola, lapangan bola dan sebagainya. Apa Bapak-Ibu sekalian, bisnis yang lahir karena adanya risiko yang cukup besar di dunia ini? Iya, betul. Asuransi, insurans. Asuransi itu lahir karena adanya risiko kecelakaan, risiko kematian, risiko kebakaran dan sebagainya. Nah, sama. Program ini karena ada risiko di dalam pileg adalah kalah, maka kita lahirlah program menang untung kalah untung. Nah, ini Bapak sekalian. Gimana kolaborasi Bos Indonesia dan Germa Sejahtera untuk win-win solution? Kolaborasi. Bapak sekalian, di dalam politik nasional itu dipengaruhi oleh 5M. Jadi kalau teman-teman udah paham dalam politik nasional itu 5M. Yang pertama adalah massa, media massa, organisasi massa. M kedua media massa, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat militer, M keempat adalah MAN atau pengusaha. Jadi sekali lagi di dalam politik nasional dipengaruhi oleh 5M. M pertama adalah organisasi massa, M kedua media massa atau pers, M ketiga mahasiswa, M keempat militer, dan ke M kelima adalah MAN itu pengusaha. Jadi kalau ada 9 naga dan gimana, betul, memang pengusaha itu mempengaruhi politik nasional, ya kan? Oke. Nah, konsep dasar kolaborasi adalah apa? Pemilihan legislatif punya korelasi dengan berdagang niaga jasa, sama-sama menawarkan, ya kan? Menawarkan sebuah program dan sebagainya. Nah, sales, terapis, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran lapangan, mitra bisnis dan dalam aktivitas setiap hari mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang ditawarkan, ya dong. Energi biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi calon legislatif dengan tanpa sama. Nah, umpamanya kita tinggal di Bogor, kita setiap hari memang ada bisnis dari Jakarta. Jadi Bogor Jakarta setiap hari, karena kita memang ada urusan bisnis di Jakarta setiap harinya. Udah rutin kita bisnis. Nah, suatu saat kita ada orang yang numpang mobil kita, Pak, saya numpang ke Jakarta. Nah, kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak? Ya, hampir sama. Ya kan? Nah, tetapi ketika kita dari Bogor ke Jakarta hanya kepentingan ke Jakarta saja, ya kan, kita tidak ada rutin di sana, memang ada kegiatan bisnis di sana, ya tentu biaya yang cukup besar, ya kan? Nah, ini mempengaruhi orang lain dengan dasar trust, kepercayaan. Ini 4 tahapan tadi, ini lewat tahapan trust ya. Nah, mempengaruhi orang tanpa dibaca oleh lawan dan kompetitor, dan no money politik. Nah, ini penting, no money politik, karena kita juga ingin edukasi dan kita duduk di dewan adalah dengan cara yang elegan dan cara yang benar, ya kan? Kalau kita pakai baju calon A kan orang udah ketahuan, wah ini calonnya A. Tapi kalau kita sebagai contoh, kita seorang terapis di lapangan, ya kita kan nggak ketahuan dong, memang kita itu pekerjaan kita di lapangan. Oke, lanjut. Nah, kolaborasi Bos Indonesia dan Germa Sejahtera. Apa Bos Indonesia? Bos Indonesia adalah komunitas bisnis online dan offline, ya. Online dan offline yang didukung oleh lembaga kursus dan pelatihan Sukung Sejahtera, KPPS, CPO Akademi Media Sorot Nasional yang luar biasa. Nah, Bos Indonesia adalah bersifat inklusif, bukan eksklusif. Kalau inklusif adalah semua stakeholder, semua bisnis kita masuk, ya kan? Dia sebagai wadah edukasi dan praktek. Jadi kita tidak hanya teori tapi juga praktek, ya kan? Bisnis online dan offline kurang lebih dengan 10 bidang bisnisnya. Ini menarik. Nah, nanti kalau belajar dengan Germa Sejahtera adalah sebuah gerakan masyarakat hidup sehat. Sejahtera tentu adalah dasarnya Inpres nomor 1 tahun 2007 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi kalau kita bicara sehat itu ada menurut WHO dan Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan ada 4, yaitu sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial finansial, dan sehat spiritual. Jadi kalau badannya sehat, nggak punya duit juga nggak sehat juga. Jadi nanti kita harus bicarakan bahwa kita harus sehat, ya. Menarik. Nah, bentuk kegiatan Bos Indonesia dan Germa Sejahtera adalah apa? Online dan offline. Online-nya adalah edukasi bisnis online offline, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat. Nah, offline-nya adalah edukasi bisnis online offline, edukasi Germa Sejahtera, edukasi dan pemeriksaan kesehatan, olahraga dan jalan sehat bersama. Inilah salah satu nanti kegiatan kita di lapangan, baik online dan offline. Ini menarik, ya kan? Nanti detailnya nanti bisa kita terangkan berikutnya, ya. Oke. Di dalam lapangan nanti berarti monitoring. Jadi setiap hari teman-teman di lapangan, nah ini sales, agen terapi, tenaga pemasaran, mitra manajemen, mentor dan sebagainya ke lapangan. Ini dijadikan sebagai tenaga doktrin dan penguncian suara, karena setiap hari dia di lapangan. Ini pula pemenangan dengan kekuatan komunitas Bos Germa Sejahtera tadi, ya kan? Jadi operasional yang di dalam monitoring kan biaya terbesar karena waktu dan lama. Waktu cukup lama yang dipakai untuk monitoring. Nah, siapa operasionalnya nih kegiatan Bos Indonesia Germa Sejahtera?
online baik online, tentu biayanya kan sudah termasuk di dalam kegiatan bisnis. Nah, jadi kita tinggal nanti kerjasama aja ya. Kalau teman-teman calon yang mau duduk nanti di legislatif, tentu kita tinggal kerjasama saja. Intinya adalah apa Bapak sekalian? Tripartite sukses Pileg adalah apa? Kita kolaborasi antara Bos Indonesia Germas Sejahtera dengan tim sukses dengan caleg ya, kalau ada caleg, dan kemudian media pers partner, karena media ini sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini ya kan, sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Ya kan? Nah, kolaborasi yang menarik ini adalah gimana duduk di DPRD Kota Bekasi dengan low cost, ya, dengan biaya sangat rendah ya kan. Kalau zero cost ya low lah ya, low cost ya kan. Tentu dengan luar biasa. Sekali lagi kekuatan ini untuk duduk di DPRD Kota Bekasi. Oke, Bapak sekalian. Intinya Bos Indonesia, Germas Sejahtera, garudapolitik.com sukses by design. Jadi kita ikut juga membantu teman-teman untuk duduk di legislatif, tentu dengan cara yang konstitusional, cara yang benar, cara yang elegan, ya kan, sehingga teman-teman duduk di dewan nanti tentu akan peduli terhadap konstituen dan masyarakat. Jadi intinya kita peduli terhadap politik ini adalah tujuannya apa? Biar teman-teman yang duduk di dewan adalah benar-benar untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bekasi. Oke Bapak sekalian, sampai jumpa di edukasi berikutnya. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.